di mana Mahkamah Agung ini bisa dikatakan bahwa benteng terakhir bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-hak keadilan dan hak-hak hukumnya. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri terkait dengan terjaringnya OTT KPK Sudrajat Dimyati sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung terkait dengan pengurusan perkara yang ada di Mahkamah Agung. Kemudian oleh KPK menetapkan bersama dengan beberapa orang yang lain yang ada di Mahkamah Agung, ada yang sebagai PNS di sana, ada yang sebagai panitera dan lain-lainnya sebagai penerima suap, maka sebagaimana di dalam Undang-Undang Tipikor itu dapat atau terjerat dengan pasal 12 ayat 1 huruf A, B, dan C. Juga terjerat di dalam pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ancaman hukumannya di sana di dalam pasal 12 tersebut itu minimalnya itu 4 tahun pidana penjara dan maksimalnya itu adalah 20 tahun penjara. Pidana dendanya itu adalah 200 juta rupiah. Kemudian maksimalnya itu 1 miliar rupiah. Kemudian selain dalam pasal 12 tadi juga Sudrajat dan kawan-kawan atau yang berenam yang di Mahkamah Agung itu kan ada 6 orang yang sudah terjaring di dalam OTT KPK tersebut juga dijerat dalam pasal 11, yaitu pidana di penjaranya itu minimalnya itu 2 tahun dan maksimalnya adalah 7 tahun. Kemudian pidana dendanya minimalnya 50 juta rupiah dan maksimalnya adalah 250 juta rupiah. Kemudian selain pasal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor, karena ada beberapa orang, dibilang ini ada 6 orang, kemudian dijerat dengan pasal keikutsertaan atau menyuruh melakukan gitu ya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, Sudrajat Dimyati ini adalah sebagaimana berita yang lain menyatakan bahwa menerima suap itu dengan perkara yang lain juga. Ada perkara yang lain yang diduga oleh KPK berdasarkan dengan keterangan-keterangan yang didapatkan dari saksi-saksi. Kita lihat apa aja nanti perkara-perkara lain yang dimaksud tersebut yang sudah diduga oleh KPK. Tetapi kita lihat juga seberapa besar nilai yang diterima oleh Sudrajat Dimyati dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan perkara yang kemudian yang ikut juga terjadi dalam OTT KPK tersebut adalah Bang Yosef Parera bersama rekan dan 2 orang kliennya yang berawal dari pengurusan perkara di tingkat pengadilan negeri yang di Semarang, kalau saya tidak salah kemudian di pengadilan tinggi di tingkat pengadilan tinggi yang kemudian di tingkat kasasi. Mudah-mudahan dengan sudah terjeratnya atau terjaringnya OTT KPK Hakim Agung ini adalah merupakan pertama dan terakhir atau merupakan terakhir kali Semoga berikut-berikutnya tidak ada lagi yang mencoba melakukan hal-hal yang serupa dan nantinya semoga majelis hakim yang memutus perkara ini akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Itu terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.